It's you, it's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart, don't tear me apart. I know how it starts, trust me, I've been broken before. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel aku, Puji Nurhayati. Sharing lagi ya teman-teman untuk aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Dan ini aku sharing aktivitas di pagi hari sebelum anak-anak berangkat sekolah. Tapi untuk anak pertama aku yang kelas 6 itu udah berangkat tadi pagi banget ya. Ini untuk anak kedua dan ketiga aku yang mau sekolah TK, karena masuknya jam 8, jadi jam segini masih pakai baju ya teman-teman, karena ini masih jam setengah 8. Sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak ya untuk teman-teman yang udah bersedia mengklik video sederhana dari aku ini. Mudah-mudahan bisa menghibur dan ada juga manfaatnya. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ataupun baru menemukan channel aku harap kalian berkenan ya untuk menekan tombol subscribe-nya. Untuk hari ini adalah hari Rabu, jadi untuk anak-anak ini memakai seragam batik ya teman-teman. Beberapa hari kemarin aku off dulu sharing daily vlognya karena agak flu gitu ya teman-teman. Ini juga suaranya belum benar-benar pulih gitu ya, karena masih suka bersin-bersin. Mungkin karena di sini udaranya lagi benar-benar dingin ya, jadi rentan banget ke serang flu atau batuk itu. Gimana nih dengan cuaca di tempat bunda-bunda di sana? Apakah dingin juga ataukah kebalikannya ya, super panas gitu? Kalau yang aku lihat di kota-kota besar sepertinya lagi panas banget ya teman-teman, berbeda dengan di daerah aku ini di Ciamis. Ini bener-bener kayak di pegunungan gitu, dingin, apalagi kalau malam hari sama subuh gitu ya teman-teman, bener-bener kerasa kayak pokoknya kayak di daerah pegunungan gitulah teman-teman ya. Dan ini teman-teman, aku lanjut aktivitas setelah anak-anak berangkat ke sekolah TK. Aku mau ngasih alas untuk kulkas karena kemarin habis aku cuci ya. Jadi ini aku kembaliin lagi ke tempatnya untuk telur sama susu. Dan teman-teman, hari ini aku mau bikin cemilan, jadi ini aku sambil ngerebus ubi gitu ya teman-teman. Daripada aku diem aja ngerebus ubinya, jadi aku manfaatin untuk ganti spray. Kayaknya ini spray di kamar si kakak udah agak lama banget ya nggak aku ganti, jadi hari ini aku langsung ganti aja. Kebetulan ini memang udah berdebu gitu ya teman-teman, walaupun enggak kelihatan benar-benar kotor, tapi kalau udah berdebu gitu kayaknya takut gatal-gatal gitu ya kalau dipakai tidur. Sebenarnya kamar ini tadi udah aku beresin ya pas si kakak berangkat sekolah. Cuma tadi pas ngeberesin itu belum kepikiran aku untuk ganti spray ya, karena memang tadi waktunya mepet gitu ya, sambil nyiapin adik-adiknya sekolah juga gitu. Jadi sekarang kayaknya waktu yang tepat ya, kalau udah mereka berangkat baru nih aku bisa ganti spraynya. Dan teman-teman, dulu sebelum kamar ini di makeover itu pakai bed yang ukuran 120 kali 200, tapi setelah di makeover jadi ukuran 90 kali 200 ya teman-teman. Makanya ini spraynya agak-agak kebesaran gitu, nggak ngepas banget di bednya. Dan teman-teman, aku udah beres ya ini untuk ganti spraynya. Aku sekarang mau lanjut ke lantai 2 karena udah
beberapa hari juga aku nggak ngepel ya untuk di sini, jadinya aku sekarang mau ngepel aja. Dan kamar ini dulu kan ada spring bednya. Untuk spring bednya aku kasihin ke rumah orang tua ya teman-teman. Ini meja belajar sama kasur yang dulu di lantai 1 ya. Yang kamar kedua itu yang di makeover kan ada perabotannya. Jadi aku pindahin ke sini dan rencananya nanti ke depannya pengen di makeover lagi sih ya. Jadi itu masih bingung sama aku, posisi mejanya di sana dulu sama kasurnya juga belum diapa-apain. Pokoknya lagi nyari ide dulu gitu mau seperti apa gitu nanti kamarnya. Pokoknya aku mau makeover yang simple, yang sederhana, dan tentunya pengen yang low budget juga gitu. Jadi untuk sekarang aku diamin dulu aja ya teman-teman. Dan untuk ngepelnya ini alhamdulillah aku udah beres seperti yang aku tadi bilang. Jadi tadi itu aku sambil ngerebus ubi ya, tadi udah aku matiin apinya, dan ini mau aku angkat dulu ubinya ya teman-teman. Alhamdulillah aku kemarin-kemarin itu beli dari warung, cuma masih bingung ini ubi mau digimanain gitu, karena kalau direbus aja atau digoreng aja itu kurang menarik untuk anak-anak ya, jadi harus diolah gitu ya teman-teman. Dan untuk mengolahnya juga aku nggak akan yang susah-susah sih, yang simple-simple aja, dan yang jelas yang bahannya udah ada di rumah aja, jadi nggak perlu nyari lagi ke warung. Sebelum ubinya aku olah, aku mau kupas dulu ini cangkangnya ya teman-teman. Sebenarnya ini masih lumayan panas banget ya, jadi aku ini pelan-pelan gitu ngebukainnya. Ini ubinya juga enggak terlalu banyak ya, ada setengah kilo mungkin ya teman-teman. Dan sebelum diolah aku juga ini dipindahin dulu wadahnya, soalnya nggak akan muat ya, tapi wadah yang bekasnya aku simpen dulu nanti ya. Untuk ubinya ini dilembutin dulu, jadi aku ini mau bikin bola-bola ubi ya teman-teman. Kalau di sini sih biasanya disebut dengan obi gitu, nggak tahu sih kalau di daerah kalian ini namanya apa ya teman-teman. Jadi untuk bola-bola ubi ini bahannya hanya ubi ditambah gula putih secukupnya ya. Untuk gula putihnya tergantung selera sih, mau manis atau mau enggak terlalu manis juga bisa. Lalu ditambah juga dengan tepung terigu secukupnya. Untuk tepung terigu ini aku udah habis banget ya teman-teman, karena aku belum belanja bulanan lagi. Jadi ini ngabisin stok terakhir untuk tepung terigunya. Setelah bahannya semua tercampur, diaduk-aduk sampai rata ya teman-teman. Dan setelah diaduk rata ini dibentuk bulat-bulat gini, tapi kalau aku sendiri nggak terlalu bulat-bulat ya teman-teman lah, pokoknya sebisanya aku nyetaknya ini cuma pakai tangan gini ya teman-teman. Nah ini karena bulat-bulat gini mungkin dibilangnya bola-bola ubi gitu ya teman-teman. Ini untuk tepung terigunya tadi takarannya piling aja ya, enggak ada takaran bakunya sih sebenarnya, cuma kalau dipegang itu gimana ya, jadi kayak yang udah padat aja gitu ya. Kalau misalnya kurang tepung terigu kan nanti pas digorengnya jadi amjar gitu ya teman-teman. Jadi ya kalau bisa secukupnya, jangan terlalu banyak juga, karena nanti bola-bola ubinya bakalan keras gitu ya kalau kebanyakan tepung terigu. Dan alhamdulillah untuk proses nyetaknya udah beres, sekarang tinggal digoreng aja. Untuk ngegorengnya di api sedang aja ya teman-teman, karena kalau api terlalu besar ini cepet gosong, soalnya aku punya pengalaman gitu ya teman-teman, apinya terlalu besar baru juga beberapa menit gitu udah langsung hitam gitu ya teman-teman. Jadi di api sedang aja untuk ngegorengnya.
Dan ini udah hampir mateng. Untuk anak-anak ini udah pada pulang ya dari sekolah TK-nya, jadi lagi pada nungguin cemilan ini. Untuk cemilan ini alhamdulillah semua anak-anak aku suka ya. Jadi kalau polosan misalnya cuma digoreng aja atau dikukus aja itu mereka enggak akan suka ya teman-teman. Tapi kalau diolah lagi seperti ini itu alhamdulillah mereka pada suka ya. Kalau misalnya bikin cemilan terus habis kan rasanya senang banget itu ya teman-teman. Kita sebagai ibunya ngerasa bahagia aja gitu ya kalau apa-apa yang kita bikin itu habis. Dan teman-teman, ini untuk anak kedua dan ketiga aku lagi pada nyantai-nyantai gitu, tapi karena bola-bola obinya masih panas banget, jadi ini aku bawain satu aja yang udah aku tiup-tiupin gitu ya teman-teman, biar mereka langsung makan. Karena kan kalau anak-anak itu suka pada nggak sabaran ya sama makanan, padahal itu masih panas banget, jadi aku diemin dulu di dapur, enggak langsung aku bawa ke sini. Dan ini aku juga sambil nonton berita ya teman-teman, nonton TV ini untuk anak kedua sambil ngegambar. Alhamdulillah mereka pada anteng semuanya. Sekian dulu ya teman-teman untuk sharing aktivitasku kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.